Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin wassalatu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, salah satunya nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Insya Allah ana akan membawakan kultum yang berjudul Bekal Menuju Keabadian. Muslimin yang berbahagia, kita sebagai orang beriman meyakini bahwa dunia ini tidak kekal. Semua akan berakhir dengan datangnya kematian dan hari kiamat. Apa yang kita peroleh dan miliki menjadi hak para pewaris, sedang kita sendiri kembali menuju dunia keabadian dengan membawa bekal yang kita siapkan sendiri dalam bentuk investasi amal ibadah. Ketika seseorang menyadari adanya kehidupan selain kehidupan ini, dia tentu akan menyiapkannya dengan sebaik mungkin bekal untuk kehidupan yang kelak. Orang yang cerdas bukanlah orang yang memperoleh gelar akademik, akan tapi mereka adalah orang yang mampu menghitung-hitung amalnya untuk persiapan kehidupan setelah kematian. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Umar, yang artinya kami bersepuluh datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika seorang Ansar berdiri dan bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdas dan paling mulia? Maka Rasulullah menjawab, yang artinya mereka yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan kematian. Mereka lah orang yang cerdas. Mereka akan pergi dengan mendapatkan kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa orang yang cerdas adalah orang yang tahu bagaimana caranya mempersiapkan kematian. Mengingat mati bukan hanya terkait dengan kain kafan, harta warisan, surat wasiat atau lahan perkuburan. Namun bagaimana caranya kita menginvestasikan harta kita untuk kehidupan setelah kematian. Di samping itu, ia juga memikirkan saat dirinya dibangkitkan kembali di yaumul hisab atau hari perhitungan amal perbuatan selama di dunia. Sebagaimana dikabarkan Rasulullah, yang artinya tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian ia menengok ke kanan, maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya saat di dunia. Ia pun melihat ke kiri, maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya saat di dunia. Lalu ia melihat ke depan, maka ia tidak melihat kecuali ada neraka yang ada di depan wajahnya. Oleh karena itu, jagalah diri kalian dari neraka meski dengan sebutir kurma. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang pentingnya mempersiapkan bekal menuju dunia keabadian, langkah baiknya kita mendengar wasiat Abu Dzar. Artinya, wahai saudara-saudaraku, setiap orang di antara kalian akan mengumpulkan perbekalan untuk melakukan suatu perjalanan dan menyambut perjalanan itu setelah perbekalan telah terkumpul. Di sana ada kesulitan bagi orang yang memulai perjalanan tanpa perbekalan. Wahai saudaraku, perjalanan kalian menuju hari kebangkitan itu dekat. Oleh karena itu, penting bagi kalian untuk mempersiapkan perbekalan demi perjalanan itu. Orang-orang berkata kepada Abu Dzar, wahai saudaraku, tidak ada keraguan tentang perjalanan menuju hari kebangkitan itu. Akan tetapi kita tidak tahu apa yang harus kita bawa. Maka Abu Dzar menjawab, yang artinya perbekalan untuk perjalanan ini adalah pergi haji ke Ka'bah, yang bekalnya adalah berpuasa selama berhari-hari di hari yang panas dan melaksanakan sholat 2 rakaat agar terbebas dari kengerian alam kubur. Wahai saudaraku, kerjakanlah amal-amal yang baik. Tahanlah lidah kalian dari perkataan-perkataan yang buruk. Laluilah hari kalian dengan mengejar akhirat dan carilah barang yang halal. Jika kalian mempunyai 2 dirham, keluarkanlah 1 dirham untuk para sahabat dan sanak keluarga kalian. Dan berikanlah selebihnya dalam bersedekah demi mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Sekarang dengarlah, jika kalian tidak berbuat mengikuti nasihat ini, kalian pasti akan binasa dan celaka di akhirat. Para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama mempersiapkan bekal menuju dunia keabadian. Janganlah kita tertipu dengan dunia ini, karena semua itu akan berakhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.